keluar dari kamar mandi dengan gerakan cepat, sedangkan Rihanna dengan perasaan malu berusaha bertahan di kamar mandi untuk sementara waktu. "Pa, Ma?" Cooper bertanya sambil mengerutkan keningnya. Jelas saja kunjungan yang dilakukan oleh orang tuanya pada jam segini membuat dirinya menaruh kecurigaan besar di hatinya. Dia pikir apakah ada hal darurat yang telah terjadi atau ada sesuatu yang membuat orang tuanya harus berada di sini saat ini. Dia tahu betul bagaimana sifat papanya. Laki-laki itu tidak akan keluar rumah di jam malam kecuali dalam keadaan terdesak. Apa ada hal yang buruk? Tanya Cooper masih mengerutkan keningnya. Dia berjalan mendekati mamanya, mencium pipi wanita itu dengan cepat. Alih-alih menjawab, mamanya balik bertanya, "Di mana menantu?" Wanita itu mencoba menelisik seluruh bagian kamar tersebut, bola matanya terus bergerak menyusuri sepanjang ruangan kamar tersebut. "Rihanna ada di dalam kamar mandi," jawab Cooper cepat. Mendengar kata ada di kamar mandi, mamanya terlihat diam. Papanya tiba-tiba berkata, "Kau tidak ingin memberitahukan papa soal sesuatu?" Tanya papanya sambil mendekati Cooper. "Soal?" Seketika perasaan tidak enak menghantam dirinya. "Mari bicara empat mata." Setelah berkata begitu, papanya langsung berbalik dan memilih untuk keluar dari kamarnya. Cooper terlihat menatap punggung laki-laki tua itu untuk beberapa waktu kemudian dia menoleh ke arah mamanya. Jutaan tanda tanya menghantam dirinya saat ini. Dia pikir ada apa sebenarnya. Apakah papanya sudah mengetahui soal sesuatu? Bisa dia lihat bagaimana ekspresi wajah laki-laki tua itu barusan, terlihat begitu serius dan jelas tidak sedang dalam keadaan bercanda. Tapi Cooper berusaha menepis seluruh pemikirannya. Dia mencoba untuk berbaik sangka. Dari arah pintu Rihanna terlihat keluar dari dalam sana, dengan ekspresi wajah malu-malu sang istrinya mendekati dirinya dan mamanya. "Ma." Rihanna bicara sambil mendekati dirinya ke arah mama mertuanya. Bisa dilihat pelukan penuh kehangatan terjadi di antara mereka. Setidaknya Cooper pikir tidak ada yang aneh dengan sifat mamanya. "Mama tidur di sini?" tanya Rihanna kemudian. Mendapatkan pertanyaan seperti itu, Nyonya Anderson langsung menganggukkan kepalanya. "Sebenarnya Mama sudah bilang sebaiknya kami berkunjung besok pagi, tapi papa kalian memaksa untuk datang di waktu malam-malam seperti ini." Nada bicara wanita itu terdengar aneh. Dia pikir tidak biasanya suaminya memaksa untuk pergi di jam malam. Sepertinya ada sesuatu yang serius yang ingin papa kalian bicarakan pada Cooper. Setelah berkata begitu, mamanya membiarkan Cooper agar keluar dan pergi menyusul papanya ke lantai bawah. Pada akhirnya Cooper melangkahkan kakinya menuju ke arah lantai bawah. Dia berjalan perlahan mencari sosok papanya untuk beberapa waktu. Hingga akhirnya bola mata laki-laki itu menangkap sosok papanya yang tengah berdiri tepat di teras samping mansion miliknya. Laki-laki tua itu terlihat menatap hamparan padang rumput luas ditemani sebatang rokok di tangannya. Cooper langsung melesat menuju ke arah teras samping, menggeser pintu geser kaca tersebut dan melangkah keluar dari sana kemudian kembali menutup pintu tersebut secara perlahan. "Ada apa, Pa?" tanya Cooper kemudian. Dia melangkah mendekati papanya, berdiri mensejajarkan diri dengan laki-laki tua tersebut. Sejenak Tuan Anderson menatap dalam bola mata putranya tersebut, kemudian laki-laki itu mulai berkata, "Kau menikahi putri keluarga Pratama." Sebaris pertanyaan itu seketika membuat Cooper tercekat. Dia menatap papanya dengan pandangan yang sulit untuk dijelaskan. "Pa, bagaimana papa?" tanya Cooper pelan sambil menatap wajah laki-laki di hadapannya itu untuk beberapa waktu. Cooper pikir pada akhirnya kekhawatirannya benar-benar terjadi. Jika papanya tahu soal kenyataan dia menikahi salah satu putri keluarga Pratama, maka apa yang akan papanya lakukan berikutnya? "Aku bisa menjelaskan semuanya." Cooper berusaha untuk menjelaskan apa yang seharusnya dia jelaskan.
Aku yang memaksa untuk menikah. Belum selesai Cooper bicara tiba-tiba papanya berkata, Papa berikan kamu waktu 2 minggu, ceraikan istrimu secepatnya. Kata-kata laki-laki itu terdengar begitu penuh penekanan, seolah-olah tidak ada toleransi yang diberikan papanya untuk dirinya dan istrinya. No. Cooper jelas menolaknya. Aku tidak akan pernah menceraikan Rihanna. Tegas Cooper kemudian. Mendengar ucapan putranya jelas membuat Tuan Anderson marah, laki-laki itu langsung menarik kerah baju putranya dan mendorong Cooper dengan kasar ke arah dinding mansion. Apa kau lupa bagaimana kematian Chris Bilaku? Putri keluarga Pratama jelas adalah pembunuhnya, semua bukti-bukti banyak mengarah kepada putri tertuanya tapi kurangnya bukti membuat kita tidak bisa melanjutkan kasusnya. Papa Cooper bicara dengan penuh kemarahan, mencoba mengingatkan Cooper atas kematian saudara laki-laki putranya tersebut. Kau menikahi putri tertuanya di belakang kami, dan kini kau juga menikahi putri bungsunya, apa kau sudah gila? Dia mendapatkan sebuah informasi luar biasa. Entah apa yang difikirkan putranya hingga bisa menikahi dua bersaudara sekaligus. Bahkan kau menjamin saham milikmu untuk melindungi perusahaan Pratama. Kamu benar-benar ingin membuat papa dan mama marah. Cooper berusaha menahan perasaannya, cukup sulit untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya. Ini kesalahpahaman, Pak, semua tidak seperti yang kamu pikirkan. Ucap Cooper berusaha untuk meyakinkan papanya. Kesalahpahaman. Setelah apa yang telah kita lalui. Kau lupa bagaimana mamamu menahan semua keadaan, nyaris mati karena rasa sakit yang diciptakan putri keluarga Pratama. Cooper tahu bagaimana perasaan mamanya kala itu. Tentu saja Cooper paham bagaimana kondisi mamanya di tengah kehilangan putra kesayangannya, bahkan mamanya mengalami dampak psikologis yang cukup buruk. Dan di antara semua dampak kala itu yang paling buruk adalah saat mamanya kehilangan kesanggupan dirinya untuk bertahan hidup yang jauh dari kata positif. Realitasnya meskipun anak sudah dewasa dan tidak tinggal bersama orang tua, ketika anak pergi untuk selama-selamanya peran orang tua di masa depan seperti terampas. Mamanya merasa gagal karena berpikir tidak dapat melindungi Chris kala itu. Bahkan melanjutkan hidup selepas meninggalnya anak jelas butuh kerja keras. Mamanya berkata, saat anak dilahirkan, orang tua seperti berjanji kepada anak tentang kehidupan baru dan masa depannya. Oleh karena itu, butuh komitmen yang kuat bagi orang tua untuk melanjutkan hidup ketika mereka kehilangan buah hati mereka. Dan Cooper ingat betul mereka butuh waktu bertahun-tahun untuk membuat mamanya kembali menjadi baik-baik saja. Bahkan ada banyak sekali waktu yang dikorbankan untuk membuat mamanya kembali seperti semula. Karena itu kemarin dia berniat untuk menghancurkan Elia atas kematian Chris dan keadaan mamanya. Tapi siapa sangka dia malah bergerak sejauh ini, benar-benar jatuh cinta pada Rihanna dan mendapati sebuah kenyataan lainnya seiring berjalannya waktu. Bisakah kau bayangkan bagaimana saat mamamu tahu siapa Rihanna sebenarnya? Tanya papanya tiba-tiba. Cooper secepat kilat menyentuh kedua tangan papanya yang masih menggenggam erat kerah bajunya. Papa harus tahu soal sebuah kenyataan, Elia sama sekali tidak membunuh Chris. Ucap Cooper dengan penuh keyakinan. Apa? Papanya jelas bertanya sambil mengerutkan keningnya. Berikan aku waktu beberapa minggu untuk membuktikan semuanya. Lanjut Cooper lagi mencoba untuk meyakinkan papanya.